Beliau memang ulama besar, tapi beliau bukan mufti kerajaan, bukan mufti kerajaan. Sejarah Tengku Anjung, yang nama sebenarnya beliau adalah Said Abu Bakar bin Husain Bilfaqih. Bilfaqih ini merupakan keluarga daripada Ba'alawi yang berasal dari keturunan Said Syarif Abdurrahman Al-Asga bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Faqih Muqaddam. Jadi berdasarkan nasab tadi, jelas Tengku Anjung merupakan salah satu keturunan daripada Rasulullah yang berasal dari negeri Hadramaut, Yaman. Beliau merupakan ulama yang masyhur di Aceh pada abad ke-18. Beliau datang ke Aceh dalam misi untuk mensyiarkan Islam. Sebelum datang ke Aceh, menurut catatan sejarah yang ada, beliau ini sempat belajar di Madinah dan juga di India. Hal ini sebagaimana yang diceritakan dalam kalamnya Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf yang ditulis oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Setelah dari Madinah, Tengku di Anjung berangkat bersama Habib Syekh menuju ke Malabar, dan di sana mereka sempat belajar kepada beberapa ulama yang berasal dari keluarga Ba'alawi juga. Di antaranya adalah Habib Syekh bin Alwi Al-Jufri. Habib Syekh bin Alwi Al-Jufri ini merupakan pengarang kitab Kanzul Barain. Beberapa tahun Habib Abu Bakar bin Husain Bilfaqih berdiam diri di Malabar, kita dapat memperkirakan bahwa beliau datang ke Aceh itu diperkirakan lebih kurang pada tahun 1750-an, pada masa dinasti Bugis berkuasa di Aceh. Di Aceh, Tengku di Anjung mensyiarkan Islam, terutama di wilayah Kampung Jawa atau sekarang disebut dengan Pelanggahan. Kalau beliau sampai ke Aceh kemari, ke Aceh ini, beliau tidak langsung menetap di sini. Jadi menurut pendapat orang-orang lama dulu, orang-orang tua dulu, beliau itu di Meraksa. Jadi setelah Meraksa, beliau baru datang kemari. Jadi beliau mendirikan masjid. Masjidnya dulu dari kayu. Jadi lantainya 3. Masjid lantai 3. Ya, beliau menghabiskan waktu di lantai 3-nya. Sampai beliau mendirikan DEA. Berarti kan masyarakat sini kan antusias terhadap beliau. Jadi mendirikan DEA. Dan raja mewakafkan tanah ke beliau. Beliau mewakafkan lagi ke masyarakat. Dan tanah beliaunya bukan sampai di sini, itu sampai ke Kenire. Pernah terjadi suatu peristiwa di mana rakyat Aceh mengalami kesusahan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, di tahun 1750-an itu baru saja berakhirnya sebuah perang dalam jangka lama antara keluarga dinasti Bugis dengan Sultan Badrul Munir
yang berasal dari dinasti Syarif itu berlangsung diperkirakan hampir puluhan tahun juga, sehingga banyak rakyat mungkin yang menderita akibat ekses daripada perang ini. Sehingga ketika kedatangan Tengku Dianjung melihat kondisi ini, dengan izin Allah beliau memukulkan tongkatnya ke bumi dan mengeluarkan harta benda yang dalam bumi yang dibagi-bagikan kepada rakyat Aceh pada saat itu. Berdasarkan kitab yang sama juga, kitab yang ditulis oleh Habib Abdul Qadir tadi, dijelaskan di situ salah satu karamah Tengku Dianjung adalah apabila tongkat yang dimiliki Tengku Dianjung itu dipukulkan ke bumi, dihentakkan ke bumi, itu mengeluarkan harta benda yang ada di dalam bumi tersebut, sehingga diabadikan dalam kalamnya Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf. Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf ini merupakan murid daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Dulu tempat ini besar, luas. Jadi yang saya tahu jumlahnya sampai 4 hektar. 4 hektar ini tempat menampung jamaah haji. Jadi jamaah haji itu dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, Semenanjung Malaysia, bahkan sampai ke Tidore. Jadi mereka datang kemari untuk belajar. Sebelum kita haji kan kita manasik dahulu. Beliau yang mengajarinya sampai mereka berangkat. Jadi orang dari mana tetap manasik haji kemari, berangkatnya dari sini langsung ke Mekah. Kami meyakini bahwa beliau mengembangkan Tariqah Al-Alawiyah atau dikenal juga dengan Tariqah Ba'alawi. Tariqah Ba'alawi ini diasas oleh Sayyid Al-Syarif Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Husaini. Jadi beliau merupakan salah satu tokoh sufi besar pada zamannya, di mana Tariqah Alawiyah ini pada tahap awalnya bersifat tertutup atau dikenal dengan khumul, tidak begitu berkembang di luar Hadramut, hanya berkembang di kalangan keluarga Ba'alawi saja. Kami meyakini bahwa Tengku Ancung sanad ilmunya juga kembali kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Secara sanad ilmu saya belum menemukannya dalam artian secara manuskrip. Tetapi kalau kita lihat guru beliau tadi yang saya sebutkan, Habib atau Said Syekh bin Alwi Al-Jufri yang ada di Malabar, itu sanad ilmunya kembali kepada Habib Abdullah Haddad. Begitu juga ada beberapa penulis yang menuliskan bahwa Tengku Anjung juga belajar kepada keluarga Bil Faqih, yaitu kepada Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil Faqih yang dikenal dengan Al-Alamah Dunia. Menurut catatan yang terdapat di Ashraf Aceh, berdasarkan catatan sejarah di Kedah, dijelaskan bahwa Habib ataupun Sayyid Abu Bakar bin Husain Bil Faqih ini memiliki seorang anak perempuan. Hanya memiliki seorang anak perempuan yang kemudian dikawinkan dengan sepupunya, yaitu Said Syarif Abdullah bin Husain Aidid. Tetapi beliau tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga terputus. Beliau hanya memiliki keturunan melalui perempuan. Epitaf yang terdapat di makam beliau itu dijelaskan bahwa beliau kembali ke rahmatullah pada 14 Ramadan 1196 Hijriah di kampung Jawa atau sekarang Pelanggahan.
Dan peziarah-peziarahnya pun yang datang dari luar itu, seperti yang dari Yaman itu hampir rata ulama datang kemari. Karena mereka ulama Yaman ini yang tahu beliau Habib Abu Bakar. Jadi beliau datang kemari berziarah ke makam beliau itu, peziarahnya datang dari Yaman, ulama-ulama besar seperti Habib Umar, Habib Salim Asyatiri, Habib Kazim Masagaf, dan ada Habib-Habib yang lain.